sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih kepada hamba Tuhan wilayah Sibayak. Oke. Kepada Bapak Ibu sekalian, untuk supaya kita teratur acara ini sebelum disuruh naik untuk menyalam, jangan dulu Pak Ibu ya, supaya acara kita berjalan dengan baiknya pada hari ini, karena ada waktu-waktu tertentu nanti kita persilahkan ya. Cukup yang terakhir ini, nanti siapa yang kami undang ke depan dia yang menyalam, sehingga bisa teratur acara kita dengan baik. Ada sebuah lagu yang jarang lagu ini dinyanyikan, tetapi bagi kita semua lagu ini sangat mengangkat kita semua untuk melayani Tuhan. Beberapa tahun waktu saya baru menikah, papi saya sakit. Kemudian dia harus menerima kenyataan menjadi buta karena sakit gula, padahal usia masih muda. Dan dia memanggil kami untuk pulang ke Bandung melayani, meneruskan pekerjaan Tuhan di sana. Tetapi waktu Pak Surbakti diminta, dia terdiam. Dia bilang, "Papi, saya minta waktu berdoa, mencari kehendak Tuhan." Dan waktu itu saya senang karena pulang ke kampung halaman. Di sini melayani, di sana toh melayani. Tapi dia berkata kepada saya sudah doa puasa. Tuhan bilang kepadaku, kamu harus melayani di Tanah Karo, kamu harus melayani di Sumatera Utara.
Dan permintaan papi harus saya tolak. Papi saya marah pada waktu itu. Tetapi dia lebih patuh kepada Tuhan. Kami tetap di sini, masuk dari desa ke desa melayani. Dan kemudian adik saya yang nomor 6 membantu pelayanan papi. Selalu menemani dia karena dia sudah mulai buta. 2 berendeng, 1 ini kembar ini. Tapi 1 kecil, 1 besar. Itu yang paling ini berurutan kami. Ini adik saya yang menjadi hamba Tuhan, Pendeta Theophilus Maranatha. Dia memutuskan sampai hari ini tidak menikah, mengurus adik-adik, membesarkan adik-adik, dan melayani pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Kami sama-sama memuji Tuhan. Amin. Merasa sangat kehilangan atas kepergian Bapak Pendeta D.Y. Surbakti kembali ke surga. Kehidupannya merupakan khotbah yang hidup, yang banyak memberikan teladan bagi kami semua, memberikan inspirasi bagi kami untuk melayani Tuhan lebih maksimal lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Saya secara pribadi
dipulihkan, melihat kehidupan sehari-hari dari almarhum, dan itu memotivasi saya untuk melayani lebih sungguh-sungguh. Juga duduk di jajaran majelis daerah, kami benar-benar merasa kehilangan seorang tokoh, figur. Saya anggap dia yang terbaik untuk kami pada saat ini. 2 bulan yang lalu, sekretaris majelis daerah itu salah satu yang terbaik juga dari Sumatera Utara, tetapi semua yang telah dilakukan Bapak ini akan kami teruskan, kami akan perjuangkan semaksimal yang bisa kami lakukan. Programnya tentang Pantai Costa Center, saya diunjuknya jadi ketua panitia pembangunan Pantai Costa Center. Sebelum dia pergi pulang ke surga, sempat pemancangan tiang, dan saya beserta teman-teman lain berkomitmen untuk meneruskan Pantai Costa Center ini. Dia yang memberikan wawasan itu bagi kami. Dari kehilangan atas kepergiannya, dan saya pribadi menganggap dia adalah bapak rohani saya, walaupun itu tidak pernah saya nyatakan kepada beliau. Saya anggap dia bapak rohani saya. Dan juga bulan November tahun lalu saya kena kelenjar getah bening. Saya sembuh ketika dia khotbah Natal. Dia bilang, di mana bagian tubuh yang sakit, letakkan tanganmu, saya imani. Paginya saya bangun, penyakit sudah mengecil. Ini kenangan yang tidak akan saya lupakan. Walaupun benjolan itu masih ada, kecil, saya imani saya sembuh karena kuasa Tuhan. Saya hentikan semua obat, saya enggak pergi ke dokter. Merasa kehilangan seorang pemimpin, bapak rohani, teladan hidup yang sudah menginspirasi kami semua dalam pelayanan. Kepada Tante Surbakti, seluruh keluarga yang ditinggalkan tentu lebih kehilangan dibanding kami. Tetap kuat, teruskan perjuangan ini. Apa yang sudah dilakukan almarhum itu harus berlanjut terus, dan dia sudah menabur di Sumatera Utara ini, di Tanah Karo ya khususnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, itulah mewakili teman-teman dari Medan, Langkat dan Deli Serdang. Puji Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sahabat kami pendeta di Surbakti tidak asing duduk bersama, berdoa bersama, dan juga membuat sebuah movement khusus di Sumatera Utara sering kami lakukan bersama-sama. Ketika kami duduk bersama-sama, ada satu kesan yang luar biasa dari beliau ini. Ketika kita duduk, dia bilang begini sama saya, ini khusus untuk keluarga, Pak Yafet, saya melihat dalam dirimu, Pak Yafet dan saya bisa membuat sebuah gerakan besar di Sumatera Utara dan Aceh. Saya bilang sama dia, amin, saya akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kata-kata itu merupakan sebuah kata-kata nubuatan. Maka dalam hampir 10 tahun kami bekerja sama, ada beberapa persamaan kegerakan yang kami lakukan. Misalnya, kami bergerak bersama dalam bidang servant leader. Kami juga bergerak bersama dalam bidang bagaimana membuat sentra-sentra pendidikan. Kami juga bekerja sama dengan luar negeri. Itu sebabnya sebelum saya ke sini ada satu sahabat dari luar negeri bilang, sampaikan salam pada keluarga. Ada sahabat dari Papua juga menyampaikan pada saya, kalau nanti pergi ke Melawat, tolong sampaikan salam kepada keluarga. Jadi beberapa sahabat mulai dari Papua, dunia, dan juga seluruh Indonesia, secara khusus pimpinan Gereja Bethel Indonesia, Dr. Japarlin Marbun, menyampaikan turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Pada hari ini, beliau sudah pergi. Kegerakan-kegerakan yang kami lakukan selain servant leader, kami juga buat kegerakan-kegerakan membuat camp-camp di Sumatera Utara. Jika beliau beberapa periode lalu menggerakkan ada kegerakan Pentakosta Center, maka di dekat situ juga Gereja Bethel membuat Bethel Center pada hari ini. Jadi kita mempunyai visi kerjasama yang luar biasa sampai pada hari ini. Ketika saya mendengar bahwa beliau sudah pulang ke rumah Bapa, saya sempat menitikkan air mata. My best friend is now passed away. Dia sudah pergi. Dan kadang-kala kami sebagai hamba Tuhan dalam
forum pimpinan wilayah dan daerah, kadangkala kami selalu bertanya begini, siapa lagi teman kami untuk berdiskusi? Siapa lagi teman kami untuk sharing visi bersama-sama? Tapi tidak mengapa. Ketika saya tahu beliau sudah kembali ke rumah Bapak, saya bilang pada sekretaris Gereja Bethel Indonesia Sumatera Utara Aceh, saya akan ke sana. Saya akan tinggalkan semua jadwal saya akan pergi ke sana, sebab ketika kita melawat orang yang diurapi oleh Tuhan, ketika kita melihat orang yang diurapi oleh Tuhan pada akhir hayatnya, ada pesan-pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jelang matinya Yesus, dia mengungkapkan kalimat ini, sudah selesai. Kalimat apakah yang muncul dari seorang hamba Tuhan ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir? Dia tidak pernah katakan sudah selesai. Umumnya dia katakan, aku akan kembali kepada Bapa. Walaupun pada akhir-akhir ini ada perkataan-perkataan yang diperhalus, misalnya selamat jalan ke rumah Bapa. Tapi kami terus bergumul mana kalimat dan kata yang paling cocok ketika hamba Tuhan meninggal. Maka yang paling tepat masih kembali ke rumah Bapa. Adalah mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah beri. Mahkota kesetiaan Tuhan juga sudah beri. Dan ada satu mahkota yang saya tambahkan sendiri kalimatnya, mahkota integritas. Di Sumatera Utara saya sudah melihat hamba-hamba Tuhan, salah satunya beliau ini adalah mempunyai integritas yang murni dalam pelayanan. Beliau sangat populer dalam pelayanan, tapi kalau kita jumpa dengan dia, berpakaian sederhana, kalimat-kalimat yang diucapkan tidak banyak yang memuja dan memuji, tapi disampaikan adalah kalimat-kalimat sederhana. Ketika kau khotbahkan apa yang kau lakukan, kau adalah khotbah yang sejati. Bagi keluarga yang tercinta, keluarga sudah mempunyai seorang pahlawan yang hebat. Pahlawan yang padanya kita beri nama pahlawan kesetiaan. Dari BPD, dari pimpinan Gereja Bethel Indonesia Sumatera Utara dan Aceh menyampaikan, kita tetap satu dalam Tuhan. Terhiburlah, jangan pernah sedih, karena bersama Tuhan kita masih tetap lakukan perkara-perkara besar. Dari teologi Pentakosta, saya juga menyampaikan pada hari ini, ketika seorang hamba Tuhan Pentakosta meninggal, di sini pun ada mujizat. Saudara yang lemah di sini dikuatkan oleh Tuhan. Saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang tidak berpengharapan, hari ini ada pengharapan. Pulang dari sini, saudara terima sukacita besar, karena seorang hamba Tuhan, Alkitab berkata, berbahagialah dia yang mati dalam Tuhan, karena dia telah beristirahat dari segala jerih lelahnya, dan upahnya menanti-nanti dia. Dia sudah jumpa dengan terang abadi, dia sudah jumpa dengan kekasihnya Yesus Kristus, dan pantas kita berkata, memang dia hamba yang setia. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan seluruh jemaat, dan kami dari gereja aliran Pentakosta dari seluruh Sumatera Utara dan Aceh memang sangat kehilangan. Tapi apa daya, kuasa hanya satu, yaitu Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati. Ibu, tante, setia terus sama Tuhan. Kulihat dari wajahmu bersinar kemuliaan Tuhan. Karena dari tadi air mata tak kulihat lagi.
malah senyum sudah ada. Ibu memang orang yang hebat dan luar biasa. Izinkan kami melihat jenazah sebentar, dan sesudah itu langsung kami tinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon kepada mobil ambulan Rumah Sakit Ester supaya digeser karena susah untuk keluar beberapa kendaraan, diharapkan untuk digeser. Dan kami persilakan seluruh majelis daerah di GPDI di luar Sumatera Utara supaya beri kesempatan untuk ke depan, berikan kesambutan juga kenang-kenangan untuk hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan nanti setelah mereka ini. Setelah itu nanti dari para pengerja Orail Labora. Menikmati akan hadirat Tuhan di tengah-tengah duka yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri, karena kita semuanya pasti sangat terkejut dengan dipanggilnya pulang akan orang tua kita, orang tua rohani yang sangat berjasa untuk perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami mendengar dari seluruh rekan-rekan hamba-hamba Tuhan GPDI seluruh Indonesia sangat terkejut karena baru 2 minggu yang lalu kami ketemu di sentra GPDI di Jakarta untuk acara rapat MP dengan MD, dan almarhum masih sangat segar, penuh dengan canda seperti biasa. Dan waktu mendengar bahwa telah dipanggil oleh Tuhan, sangat terkejut. Seluruh para hamba-hamba Tuhan juga sangat terkejut. Tetapi itu adalah cara Tuhan untuk juga memberikan peringatan kepada kita bahwa kalau Tuhan berkehendak untuk melakukan sesuatu yang terbaik menurut Dia, walaupun menurut kita sangat kaget ya dengan apa yang terjadi, tetapi itu adalah karya ilahi yang sangat sungguh luar biasa. Maka kami hamba-hamba Tuhan yang datang dari luar Sumatera Utara, majelis daerah, ingin mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga, kepada jemaat, kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di seluruh Sumatera Utara, di mana kita sepenanggungan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya teringat satu hal, tadi Ibu Surbakti berbicara sedikit tentang bagaimana almarhum menjawab panggilan Tuhan dengan begitu berani untuk menolak satu tawaran yang sangat baik, tetapi mendengar bisikan Tuhan dan rencana Tuhan yang belum nampak pada waktu itu. Dan kebetulan pada tahun 75, 76 itu saya membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di daerah Tanah Karo di sini. Dan salah satu yang almarhum buat untuk memulaikan penginjilan pada waktu itu adalah untuk memperbanyak khotbah dari kaset-kaset, juga lagu-lagu rohani untuk memberkati. Jadi saya adalah salah satu yang bekerja sama untuk membagi-bagikan kaset itu ke anggota-anggota jemaat, bahkan kepada orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan supaya bisa mendengarkan Injil. Jadi saya dapat melihat bahwa memulaikan pelayanan tidak langsung mengadakan KKR di lapangan-lapangan terbuka, tetapi mulai dari sesuatu yang sangat sederhana sekali tetapi sangat memberkati, yang menanti setiap orang yang percaya. Itu adalah inti yang saya selalu dengarkan dibawa di mana-mana. Jadi sampai kepada hari ini saya tidak cukup pintar untuk menghitung sudah berapa banyak orang yang diberkati lewat pelayanan hamba Tuhan ini. Sudah berapa banyak orang yang kenal Yesus. Sudah berapa banyak orang yang memiliki ketetapan hati bahwa setelah tinggalkan dunia ini akan kembali ke sorga. Dan saudara-saudara sekalian, ini adalah jasa bakti dari almarhum yang sudah dikerjakan, yaitu untuk memperkenalkan sorga yang mulia kepada
begitu banyaknya orang. Maka pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu berita baik, bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, bukan sesuatu yang perlu ditangisi terlalu lama. Karena ada sebuah ayat firman Allah yang katakan bahwa bagi setiap orang yang sudah menyelesaikan tugas, maka Tuhan atau Bapa di sorga berhak untuk memanggilnya, lalu kemudian menyampaikan kata-kata ini, sahabatlah engkau, hai hamba yang setia. Engkau sudah melakukan banyak perkara-perkara lewat pergumulan dan linangan air mata, tetapi sudah selesai. Tuhan sudah menyatakan kata itu, sabarlah engkau. Kalau kita memakai kacamata firman Allah untuk melihat hal ini, maka kita akan begitu bahagia menyaksikan hamba Tuhan yang sangat luar biasa ini ada di hadapan Allah, lalu kemudian disambut dengan para malaikat. Tuhan pasti menjamin sesuatu yang sangat sungguh luar biasa, sama seperti yang Dia sudah kerjakan bagi orang tua kita ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kami persilahkan. Karena Ibu Surbakti juga rekan sesama pengurus di Komisi Pusat Wanita Pantekosta. Ya, silahkan duduk saja, nanti bisa. Mereka memohon izin nyalam katanya. Oh, oke, boleh, silahkan. Izin apa? Karena jauh juga katanya. Diizinkan, semua Pak. mohon izin. Mari Ibu Anneke bisa sampaikan sesuatu. Karena sesama wanita di atas saja nggak apa-apa. Kami minta siap-siap juga Komisi Daerah Pelayanan Wanita Sumul Aceh. Habis ini untuk ke depan. Saya ingin menyampaikan kepada rekan kerja kami di Komisi Pusat. Turut sebeban dan biarlah kita tetap kuat. Kalau Tuhan memakai laki-laki, Tuhan juga memakai wanita. Pada zaman Israel, Tuhan memakai wanita sebagai hakim. Tuhan memakai wanita menjadi wanita yang kuat, bahkan sempat membebaskan bangsanya dari hal yang memusnahkan bangsanya. Tuhan juga memakai wanita untuk melahirkan juru selamat. Penginjil pertama juga wanita. Jadi biar kita juga tetap kuat untuk tetap setia melayani Tuhan. Itu juga menjadi pengalaman saya. Memang ada dua sisi kehidupan yang kita tidak tahu, hidup atau mati. Tetapi hidup atau mati kedua-duanya adalah milik Tuhan. Almarhum Pendeta Dr.
dapat surbakti. Dia sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Namun saya percaya teladannya tetap hidup. Dan biarlah kita juga akan mengikuti teladannya. Yang setelah nyata kita ketahui bersama. Biar kita tetap setia. Sebagaimana almarhum, dia sudah bertanding dengan baik. Dia sudah mengakhiri garis akhir. Dan dia menang. Dia layak menerima mahkota kebenaran, mahkota kesetiaan, mahkota kekudusan, mahkota kehidupan kekal. Dan kiranya kita juga akan mengikuti jejaknya. Kita mau tetap setia, saling mengasihi. Karena hidup ini di dunia ini hanya sekali. Tidak ada fotokopinya, tidak ada duplikatnya. Tidak bisa terulang lagi. Namun satu hal, walaupun satu kali, kehidupan kita di dunia ini menentukan akan keselamatan yang kekal, yang kehidupan yang kekal yang akan kita terima. Itu sebabnya mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita mau mengikuti jejaknya supaya kita juga akan bertemu di surga yang kekal, hidup kekal bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan memberi penghiburan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nanti jam 2 di Medan, yaitu pemberkatan nikah dan sekaligus juga resepsinya, maka kami mohon diri supaya kami akan meninggalkan tempat ini untuk menuju ke Medan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ujur si kita keluman Tuhan Ija arah lias ras perkuah dena baca dengar kita pulung paspak senda Lid ibas juah Argiti-gitikan abang kami Pendeta Jonathan Surbakti sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Tanah Karo mulai dari tahun 70-an sampai saat ini, dan pernah juga abang anda ini menjabat Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Karo 2 periode. Di sini saya sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Karo berserta rekan-rekan kader Pemuda Pancasila Kabupaten Karo turut hadir mewakili Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Di sini kami dari Pemuda Pancasila, kader Pemuda Pancasila Kabupaten Tanah Karo dan seluruh kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berperginya abang anda Pendeta Surbakti kembali ke Tuhan. Izinlah tuduh kami kerina kader Pemuda Pancasila Paspak Senda harus memilih hadir, tapi diketik-ketikkan lid kegiatan sidebana, maka izinlah mohon maaf kami menkam kerina sukut Surbakti mergana rasanya sebanyak lu kerina ibas kekurangan kami ulah tamat masuk lu kurlu lang ali ingat kami jasa sebab arakan si berikan laman kami selama lekrina cukup baik, cukup berguna bagi kami kader Pemuda Pancasila. Izinlah mungkin waktu P hanya sedikit baca gunakan kami
Kesempatan ini berikan kami kesempatan ini dalam Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Sumatera Utara atau yang mewakili. Buat Abang Anda Pendeta Juna Subakti, selamat jalan Abang, sehat-sehat keluarga Tading Gendu. Bujur ras berjuah-juah kita kelina. Kepala Adinda dari wilayah, kami persilakan. Terima kasih, selamat siang buat kita semua. Kebetulan saya nggak gitu ngerti bahasa Karo. Saya mewakili dari Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang kebetulan ketua lagi ada acara di Medan. Jadi kami tadi malam udah datang kemari. Saya pribadi sudah cukup lama mengenal Bapak Pendeta, walaupun kita berbeda agama, tapi beliau tetap memberikan pelajaran kepada kami semua, khususnya pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Walaupun kita berbeda, tapi tetap kita satu, Tuhan kita tetap satu, tidak ada perbedaan di dunia. Itu yang selalu kami kenang kepada Bapak penasihat kami ini. Jadi saya tidak banyak berkata lagi, kami merasa kehilangan karena Bapak Pendeta selalu memberikan yang terbaik buat pemuda Pancasila, khususnya di Tanah Karo. Hanya itu, akhirnya kami dari Sumatera Utara turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan tetap mendoakan Bapak Pendeta kami. Terima kasih. Sehingga memberikan penghormatan, simpati mana abang kami di Surbakti. Adalah pengurus pelayanan wanita Pantai Kosta Sumatera Utara Aceh, di mana Ibu Surbakti adalah ketua kami yang selalu bersama-sama melayani Tuhan dalam lingkup wanita Pantai Kosta. Kami selalu bersama-sama pergi dari desa ke desa, dari wilayah ke wilayah, dan kami saling mengenal hati kami. Itu sebabnya kami ingin menyampaikan rasa duka cita yang dalam, simpati yang dalam, empati yang dalam bagi tante dan seluruh keluarga yang hari ini mengalami duka cita kehilangan seorang suami, seorang bapak yang dikasihi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan pelayanan kami, tante sering bercerita tentang Om, bagaimana merawat Om, bagaimana Om selalu menolak untuk diajak berobat karena masih mempercayai bahwa mujizat masih ada. Tapi satu hal yang kami pelajari bersama, Om ini sudah meninggalkan teladan yang luar biasa, teladan iman, teladan pengorbanan, waktunya habis untuk melayani Tuhan, seperti yang selalu dinyanyikan, selama masih ada kesempatan, mari melayani Tuhan. Dan tante sering bercerita bagaimana Om sekalipun sakit, lemah, tidak kelihatan lemah, tapi terus melayani Tuhan, terus melayani Tuhan. Kami salut, kami bangga punya Bapak rohani yang luar biasa. Ini yang mendorong kami, menginspirasi kami untuk terus melayani Tuhan. Apa yang kami buat mungkin tidak sebanding dengan Om ini, tapi biarlah lewat kepergian Om ini untuk selama-lamanya meninggalkan teladan bagi kita semua, khususnya bagi kami di pelayanan wanita Pantai Kosta Susumut Aceh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami bahagia punya Bapak rohani Om Surbakti. Sedikit bicara, tapi banyak bekerja, banyak berbuat bagi Tuhan. Banyak memberikan teladan, hidupnya adalah segalanya diberikan untuk Tuhan. Dan kami semua yakin bahwa kepergian Om ini meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Ada di Alkitab mengatakan nama yang harum lebih mahal dari minyak yang mahal. Itu artinya apa? Bahwa Om ini sudah pergi tapi meninggalkan sesuatu. Saya percaya dan kami semua percaya bahwa keluarga akan meneruskan semangat ini. Pengorbanan Om selalu untuk pelayanan itu akan terus membekas dan terus berkorban di dalam hati kita semua, baik dalam keluarga dan juga kami. Inilah tante, kami yang selalu bersama-sama dengan tante.
tetap dukung kami, tetap dampingi kami. Kami masih muda-muda, tapi biarlah tante ini yang paling senior di tengah-tengah pelayanan wanita Pantai Kosta tetap menjadi dorongan dan motivasi atau juga inspirasi bagi kita, bagi kami khususnya di pelayanan wanita Pantai Kosta. Kami mohon maaf juga karena salah satu wakil ketua Ibu Selvi Tambuwun tidak hadir karena tepat hari ini dia akan menikahkan putrinya, sehingga hanya menyampaikan salam duka cita, menyampaikan ikut duka cita kepada tante dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan tetap memberikan semangat yang berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Amin. Ya.
menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setia, berjuang terus selamanya, berjuang terus sampai Tuhan kembali. Menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus selama. Sama-sama kita gak pujian ini, berjuang terus. Haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba. Saya terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa sharing sesuatu di sini. Kami terkejut karena lagi membicarakan beberapa hal terkait dengan bagaimana bisa melayani gereja, bagaimana bisa melayani anak-anak di wilayah Tanah Karo, Sumatera, dan sekitarnya. Tapi kemudian kemarin dapat kabar yang mengejutkan dan kebetulan saya ada di Pematang Siantar kemarin. Tadi malam langsung kami meluncur dari sana untuk datang ke sini. Perkenalan kami dengan Pak Surbakti sebenarnya belum terlalu lama. Saya pribadi baru ketemu dengan beliau terakhir itu tahun lalu. Ada satu momen kami ada bikin kegiatan di tempat ini, kemudian bertemu dan sharing beberapa hal, dan kemudian sejak 2009 itu yayasan kami, lembaga namanya Compassion Indonesia, bekerja sama dengan Gereja Ora et Labora untuk memulai satu pelayanan anak, menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekitar lingkungan gereja di sini. Kurang lebih 7 tahun berjalan dan sekarang sekitar 380-an anak yang sedang dilayani di sini, dan mimpinya besar sekali sebenarnya, pengen lebih dari 500 bahkan 1000 anak yang bisa dijangkau oleh anak gereja di tempatnya untuk melayani anak-anak. Sedang dalam proses, dalam pekerjaan, dalam pembicaraan, dan hasilnya sebenarnya sudah mulai kelihatan begitu. Dan kalau Bapak Ibu lihat di kompleks ini ada banyak fasilitas-fasilitas yang dibangun. Dan itu salah satu kerunduhan besar adalah menjadikan gereja sebagai rumah kedua bagi anak-anak. Ketika keluarga-keluarga bekerja di ladang, mereka kemana-mana, anak-anak yang ditinggalkan, mereka bisa dengan nyaman datang di gereja dan melakukan apa saja, belajar firman Tuhan, bermain, dan itu tempatnya ada di gereja. Mimpi kami sama-sama adalah ingin menciptakan gereja sebagai tempat yang nyaman untuk anak-anak ini bisa bertumbuh. Usia mereka antara 3 tahun sampai 15-16 tahun sedang dilayani saat ini secara intensif. Dan itu sedang dikerjakan juga oleh tim yang cukup besar yang dibangun melalui kerja keras dan perhatian Pak Surbakti luar biasa terhadap visi untuk melayani anak-anak ini. Saya dan tim kami ada sekitar 6 orang melayani di wilayah Sumatera, dan selalu kami minta waktu untuk dapat nasihat. Dan selalu ketika beliau memberikan nasihat-nasihat kepada kami, yang disampaikan adalah pengalaman hidupnya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, itu yang dia sharing. Jadi kami
jarang sekali diajarkan firman Tuhan membacakan ayat, tapi kemudian membagikan hidupnya, dan itu menjadi teladan yang luar biasa bagi kami sebagai orang-orang yang masih muda yang sedang bertumbuh saat ini. Dan itu kesan-kesan yang saya dapat, dan saya pikir ini sangat luar biasa sekali. Dan cerita-cerita beliau, cerita-cerita sederhana yang dibangun, itu saya selalu pakai untuk menceritakan lagi kepada teman-teman saya di daerah lain. Saya berkeliling sampai di Nusa Tenggara Timur, cerita-cerita sederhana yang beliau sampaikan itu yang kami tularkan, kami sampaikan, dan sangat juga memberkati orang lain. Sangat senang dan diberkati. Dan dia bilang, kapan Pak kami bisa mengundang beliau untuk datang di Tanah Sumba, di NTT sana begitu. Kami kurang tahu kapan waktunya begitu. Lagi mulai pikirkan kapan bisa mengundang beliau karena beliau juga sangat sibuk. Tapi kesempatan itu sampai sekarang belum terjadi. Itu salah satu momen yang saya pikir luar biasa sekali, yang orang begitu diberkati ketika menyampaikan. Dan sekitar 2 tahun lalu kami mengundang beliau juga ke Bandung untuk bicara beberapa hal, menasihati para pemimpin di Bandung. Dia menyampaikan dengan cara-cara yang sangat sederhana, ilustrasi yang sederhana, cerita-cerita pengalaman hidup, dan itu sangat memberkati. Nah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan turut berduka dan salam dari semua staf Compassion Indonesia dan juga para pemimpin, direktur dan jajarannya. Mereka tidak bisa hadir di tempat ini untuk menghadiri pemakaman ini, tapi mereka menyampaikan salam rasa hormat. Dan ada beberapa PR sebenarnya yang kami sudah rencanakan dan harus dikerjakan, dan itu sebagai janji kami terhadap dengan beliau untuk bisa melengkapi anak-anak dan juga melengkapi para pemimpin gereja. Dan kemarin saya dapat email dari direktur bahwa ini harus seperti wasiat yang harus kami kerjakan dan kami selesaikan. Jadi ada beberapa pekerjaan yang kami harus selesaikan, juga terkait dengan sekolah teologi di tempat ini, juga untuk pelayanan anak-anak di sekitar sini. Beliau komit sekali dan sangat mendukung kami untuk bisa melakukan banyak hal untuk melayani khususnya anak-anak. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bisa mendengarkan saya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Di mana firman Tuhan katakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pada waktu kita mendapat keuntungan, kita tidak pernah bersedih. Kami dari Persekutuan Hamba-Hamba Tuhan dan Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Karo, demikian juga Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta, Persekutuan Gereja Lembaga Injil Indonesia, kami selama ini bersama dengan Bapak Pendeta D. Surbakti bersama-sama melayani dalam okumenis di Tanah Karo. Kami sudah sejak lama, tahun 2007 kami sudah pergi ke desa-desa untuk memberitakan Injil, penyuluhan HIV, AIDS, dan narkoba. Saya secara pribadi, saya kadang-kadang bingung juga lihat hamba Tuhan ini, sebab beliau sangat percaya kepada saya, apa saja pun saya sering disuruh. Kalau orang telepon dia di luar GPDI ada acara, dibilang suruh aja sastra. Jadi pada waktu saya dapat SMS kemarin dari adik kami Krispus, di mobil saya menangis. Sebab beberapa bulan kemarin saya telepon beliau bahwa kita akan mengadakan KKR di desa Ujung Teran. Jadi saya telepon beliau supaya bisa berkhotbah. Baru dia lihat jadwal, dia bilang nggak bisa aku sebab dalam waktu itu kami ada acara GPDI di Bukit Kubu. Oke Pak, berarti kami teruskan, saya bilang. Baru terakhir kemarin saya telepon lagi, kita ada acara KKR Pak di desa Sampun. Jadi saya mohon Bapak yang khotbah. Baru lihat jadwal, kebetulan di situ saya di Medan Jadi saya di Medan nggak pulang, langsung tetap di Medan katanya. Itulah terakhir saya bicara. Dan terakhir kemarin ketika ada kopi morning dengan Bupati Karo dan Muspida, saya mau telepon tapi saya pikir mungkin Bapak itu nggak di sini atau bagaimana. Jadi saya merasa sangat kehilangan dan kami semua di tempat ini merasa sangat kehilangan. Tetapi kami percaya bahwa hambanya sudah menerima mahkota kemuliaan karena dia sebagai seorang gembala yang baik. Dan dia juga akan menerima mahkota yang abadi karena dia sudah memenangkan banyak jiwa. Firman Tuhan berkata, siapakah sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di dalam Tuhan kalau bukan kamu? Sungguh kamulah sukacita kami dan mahkota kemegahan kami. Jadi kami sekeluarga besar dari BKAG, PHT, PGPI, PGLI, dan Rumah Sakit Ester, dan lain-lain sebagainya, kami mengucapkan turut berbela-sungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan, baik istri atau mami kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain,
tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengikuti jejak beliau sebagai hamba Tuhan yang sangat energik. Maka pada waktu itu setiap ada KKR yang kami lakukan, saya undang beliau khotbah. Jadi mungkin ini dari kami semua, karena waktu kami tidak banyak, kami mengucapkan turut berbelasungkawa dan Tuhan Yesus memberkati keluarga yang ditinggalkan dan seluruh jemaat Tuhan di GPD Oret Labora dan GPDI Sumut Nat dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Hamba Tuhan yang terbaik di Tanah Karo, Bapak Pendeta Dr. D. Surbakti MA, yang kami hormati keluarga yang ditinggalkan Bapak Pendeta Dr. D. Surbakti MA, dan juga seluruh hamba Tuhan baik yang ada dari gereja-gereja di Tanah Karo maupun di GPDI se-Indonesia atau khususnya sewilayah Sumatera Utara Aceh dan khususnya di Tanah Karo. Saya dari Kementerian Agama Kabupaten Karo menyampaikan turut berduka cita atas telah dipanggil Tuhan orang tua kita, sahabat kami, teman sepelayanan di ladang Tuhan juga di Tanah Karo dan di Kementerian Agama. Kementerian Agama Kabupaten Karo juga sebagai unsur pemerintah yang tidak terpisahkan dari pelayanan beliau. Saya sendiri sejak 1987 sudah kenal beliau, cukup agresif, cukup piawai, cukup luar biasa dalam pemberitaan firman Tuhan di Tanah Karo. Dan beliau dalam penilaian kami sendiri termasuk tokoh yang luar biasa, juga bukan hanya di tengah-tengah gereja, juga di masyarakat, bahkan di pemerintah. Sejak 87 saya masih muda, umur 22 tahun, beliau itu sering datang ke kantor. Pada saat itu saya masih staf. Dia selalu datang berkonsultasi dan banyak saya dengar pembicaraan pengalaman dari Bapak ini tentang pelayanan. Dan akhirnya saya ditugaskan di Bimas Kristen di Dairi. Bapak ini teman saya kuliah S2 di STTI. Kami sama ke Jogja, sama ke Medan, sama kemana-mana. Dan beliau ini cukup banyak membackup saya. Dan bahkan sampai mengantar jemput saya ketika saya masih di Dairi, pulang dari Medan kadang jam 2 sampai di Kabanjahe. Kalau tidak ada supir, beliau rela mengantar saya. Padahal saya masih staf yang mungkin ya dibandingkan beliau ya tidak layak dia mengantar saya. Tapi dia rela, itu kebaikan Bapak ini secara pribadi saja. Bahkan ketika saya ditawarkan ke Yerusalem, saya juga mengatakan, Pak Surbakti belum siap. Asal Bapak mau, cukup sediakan uang 10 juta Bapak berangkat katanya. Saya sediakan uang 10 juta, saya diberangkatkan dan bersama dengan dia. Bapak ini cukup luar biasa dalam pemberitaan Injil. Ketika itu pernah kami berbincang-bincang bagaimana melaksanakan gerakan 1000 bagi umat Kristen di Tanah Karo. Ternyata itu terlaksana di GPDI. Itu program kami dulu bagi Tanah Karo untuk membackup guru agama di Tanah Karo yang masih banyak kosong dan honor. Tapi ternyata banyak gereja-gereja yang belum sempat memfokuskannya. Tapi ternyata ketika Bapak D. Surbakti telah dipilih menjadi ketua MD, saya dengar itu telah terrealisasi. Itu cukup bagus dan mari kita tingkatkan. Teman-teman dan hamba Tuhan, mari kita teladani Bapak ini. Mungkin banyak juga teman-teman yang sudah bagus, tapi Bapak ini juga tidak kalah penting, yang tidak kalah baik bagi Tuhan dan bagi masyarakat, bagi pemerintah. Kepada keluarga, kami percaya keluarga ini akan semakin dipakai luar biasa untuk melayani Tuhan, mengembangkan layanan Tuhan. Bahkan Oret Labora ini saya tahu dulu bagaimana sejarahnya semenjak kecil, ya semenjak dalam babak penyisihan sampai hari ini telah membuka STT di sini. Ini luar biasa. Mari kita topang, kita semangati supaya pekerjaan pelayanan yang dibuat Bapak Pendeta Surbakti, tentu yang ditopang oleh keluarga, ditopang oleh seluruh pendeta-pendeta hamba Tuhan, baik di Nusantara, di wilayah daerah Medan Aceh dan di wilayah-wilayah ini. Kami teman-teman Bapak hamba Tuhan, bahkan di Kementerian Agama dan di pemerintah, dapat meneruskannya lebih baik lagi untuk kemudian bagi nama Tuhan, kesejahteraan masyarakat kita dan umat Kristen di dunia ini. Demikian, terima kasih. Tuhan berkati. Shalom, wujur, mojuah, horas. Bertemu dengan Bapak Pendeta D. Surbakti di Kalimantan waktu pembukaan sekolah Alkitab di sana. Karena hatinya mungkin sama, Bapak Pendeta D. Surbakti mengundang hamba Tuhan ini untuk datang ke sini untuk melayani
1 minggu. Dan kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Setelah kami melayani di beberapa desa, Bapak Pendeta Dias Surbakti dipanggil oleh Tuhan, dan saat ini dia ada di sini. Jadi mungkin kita akan mendengar beberapa hal dari hamba Tuhan ini, apa yang Tuhan sampaikan melalui dia. Please, Pastor. Greetings to all of you who are the family of this great man of God. Salam buat kepada semua, kita adalah bagian dari keluarga hamba Tuhan yang luar biasa ini. My wife and I, my name is Pastor William Hardrick, my wife is Debbie. Nama saya Pendeta William Hardrick dan istri saya Debbie. And we are from America. Kami berasal dari Amerika. But we represent the kingdom of heaven. Tapi kami mewakili kerajaan sorga. When I first met Pastor Dr. Surbakti in Kalimantan, pertama kali saya bertemu dengan hamba Tuhan ini, Pendeta Dias Surbakti di Kalimantan. he asked me the question, where are you from? Pertama-tama dia tanya saya, kamu berasal dari mana? And my response was, from the kingdom of heaven, doctor. Jawab saya pertama-tama dari kerajaan sorga. He put his hand out and he said, welcome. Jadi dia ulurkan tangannya dan berkata, selamat datang. And I felt so welcome. Dan saya merasa sangat diterima. I heard him preach to the Bible school students. Saya mendengar dia berkhotbah di anak-anak sekolah Alkitab itu. To give your life, untuk memberikan hidupmu 100% to the cause of Jesus Christ. 100% untuk Yesus Kristus. All of you, you know him because you are his fruit. Saudara adalah orang-orang yang merupakan buah dari kehidupannya. My relationship with him, hubungan saya dengan dia, is based upon the kingdom of God. Berdasarkan kerajaan Allah. And he said to me, dan dia berkata kepada saya, how do you like Indonesia? Bagaimana suka dengan Indonesia? I said, I like Indonesia except for some of the food. Saya suka Indonesia kecuali beberapa makanannya. I cannot eat Batman and Scooby and Mickey Mouse and all those things. Saya nggak bisa makan kucing, anjing, kelelawar dan yang gitu-gitulah. He said, but you're a missionary. Tapi dia bilang, kau ini penginjil. He said, I'm going to teach you how to eat Indonesian food. Dan dia bilang, aku akan ajarin kamu makan makanan Indonesia. We were there in Pontianak. Jadi kami di sana di Pontianak. And we were traveling to the different villages by the boat. Kami up pergi the river. ke desa-desa lewat sungai-sungai naik boat. And he said, oh, you like the village? Dia bilang, oh, kau suka desa-desa? Yes, I love the village. Aku bilang, aku cinta desa pedesaan. Oh, we need you in Sumatra, he said. Jadi dia bilang, kami perlu kamu di daerah Sumatera Utara sana. He said, but if you come to Sumatra, tapi dia bilang, kalau kamu datang ke Sumatera, you have to be willing to endure. Kau harus mau berjuang, bertahan. And you have to be willing to sacrifice. Dan kamu harus mau berkorban. I said, I'm willing. Dia bilang, ya, aku mau. For many of you, he was a father. Banyak di antara saudara di sini menjadi bapa baginya. For me, he was a man of courage. Tapi saya bilang, dialah orang yang memberi semangat. A man without fear. Orang yang tanpa rasa takut. A man who was committed to live his life and die for Jesus. Orang yang mau memberikan seluruh hidupnya, segenap hatinya untuk Yesus Kristus. So he said, how long can you come to Sumatra and Aceh? Dia bilang, berapa lama kamu bisa nanti di sana? I said, as long as the Holy Spirit will let me stay. Aku bilang, pokoknya sepanjang Roh Kudus suruh saya akan tinggal di sana. Because Jesus sent me and my wife here to Indonesia and to Asia. Karena Yesuslah yang menyuruh kami di Indonesia dan daerah Asia ini. We didn't come here on a short-term basis to go back home after a few days. Kami tidak hanya datang ke sini sementara, tapi kami akan pergi untuk hanya sementara, tetapi untuk jangka yang panjang. He said, you're welcome to Sumatra. Jadi dia bilang, kalau begitu kamu diterima di Sumatera. So after a few weeks, we went to Philippines and we came back. Setelah kami berangkat dari Filipina dan kami kembali. And we made arrangements to come here. Dan kami mengatur semua untuk datang ke tempat ini. He said, you can speak to all of
Sumatra. You can speak to all of Sumatra. Dia bilang kamu bisa ngomong ke semua orang-orang di Sumatera. But I'm kind of surprised that he arranged it this way. Tapi saya bingung kenapa dia mengatur kok jadinya seperti ini. It didn't have to go to heaven first. Dia nggak mesti harus ke sorga dulu. But I'm glad that he did. Tapi ya nggak apa-apa, saya juga bersyukur untuk Because itu. I feel like I'm speaking to all of Sumatra right now. Sekarang saya sudah merasa saya berbicara kepada semua orang Sumatera. Hallelujah. Haleluya. And on behalf of our ministry and many of our church believers in America, we serve 2 Indonesian churches in America. Jadi kami bersyukur dan atas nama pelayanan kami dan 2 gereja Indonesia yang ada di Amerika. And on their behalf, we send our deepest condolence and family blessings to you. Jadi saya dan istri saya mengucapkan duka yang begitu dalam kepada Ibu Gembala dan semua keluarga yang ada. One thing that Pastor and Dr. Subakti liked was that my wife can speak Indonesian. Satu hal yang disukai oleh pendeta di Surbakti adalah karena istri saya ini bisa bahasa Indonesia. Because the first time we heard this song, Hidup Ini, the first time we heard that song, ya, waktu kami mendengar lagu ini tadi, Hidup Inilah Kesempatan, was after he was done preaching to the Bible school students. Waktu itu setelah dia khotbah kepada anak-anak sekolah kitab di sana. A group of the brothers came and stood around him. Orang-orang datang banyak mengerubungi dia. And the Bible school students. Dan anak-anak sekolah Alkitab. And my wife. Dan istri saya. And they began to sing. Dan mereka mulai nyanyi. Hidup ini. And he said, "Oh, you know Indonesian." Jadi dia bilang sama istri saya, "Oh, kamu tahu bahasa Indonesia?" That's how we learned Indonesian, was through the songs. Ya, kami memang belajar banyak bahasa Indonesia lewat lagu-lagu. But we still need help. We're still learning. Kami masih harus diajarin, belajar. So we just say, God bless you. We're so happy to be here. Jadi kami katakan Tuhan memberkati, kami sangat senang di sini. And we're so humbled to look upon the face of so much. Dan kami melihat, kami merasa begitu, kami merasa rendah hati ya, dengan rendah hati melihat keluar biasaan hamba Tuhan ini. One more thing. Satu hal lagi. He's only sleeping. Dia hanya tidur. And the reunion is coming soon. Dan reuni kita sebentar lagi akan tiba bersama-sama. We will see him again. Kita akan lihat dia di sorga. God bless you. Tuhan memberkati. Ya, hamba Tuhan ini mungkin akan menyanyikan. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Ya, tapi ketika saya berbicara dengan hamba Tuhan ini, dia bilang sepertinya Tuhan bicara kepada saya supaya saya akan menetap di daerah ini. Kalau tidak keberatan, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. One of the famous songs in heaven, salah satu lagu yang paling terkenal di sorga, is one that every language and every nation of people know. Yaitu ketika semua bangsa dan orang itu tahu bahasanya. Every country that we've been to, every language that we've heard knows this one song. Semua kita yang berbagai dari negara bangsa tahu semua lagu itu. And it unifies us as the body of Christ. Dan itu menyatukan kita sebagai tubuh Kristus. It goes beyond all of our doctrine and our denomination. Itu melebihi denominasi kita, gelar dokter kita. Because it lifts us into a place of worship before the throne of God. Karena ini menaikkan ke pujian kepada tahta yang ada di sorga. And that beautiful song is Hallelujah, Hallelujah. If we could just worship as one body. Mari kita naikkan pujian ini sebagai satu tubuh Kristus. As one heart. Satu hati. As one mind. Dan satu pikiran. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. Oh, terima kasih Tuhan. That we are your children today. Kami adalah anak-anak-Mu. That your Holy Spirit, oh Roh Kudus, hallelujah. Oh Father, oh we thank you today.
worship your name. Kami sembah namamu. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Once again. Holy Ghost, have your way. Oh, Kudus, Bapa, tiada seperti sebab Kau besar. Oh, as before your throne we worship you. Kami datang ke tahtamu menyembah Engkau. Tiada seperti. Sekali lagi katakan, oh, Kau besar Tuhan.